Oke, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang protokol dan socket programming di dalam model client server. Nah, yang mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan dulu tentang tugas yang sudah disebarkan oleh asisten di sebelum hari Rabu kemarin. Kira-kira apa ada pertanyaan atau kesulitan? Saya ingin tanya, Pak. Ya. Untuk yang file 2 MB itu, apakah yang dikirimkan itu string 2 MB atau file? Terus kirimnya apakah boleh partisi, Pak? Gimana? Jadi kamu menanyakan apakah itu string atau file gitu ya? Iya, Pak. Terus dikirimnya boleh partisi atau harus sekali kirim gitu, Pak? Saya menginginkan itu kamu, ya coba gini aja, intinya bisa mengirimkan string 2 mega. Nah, kalau kamu merasa itu menggunakan pembagian atau dalam satu kali kirim, terserah saja. Gitu. Saja, lihat aja apakah hasilnya bagaimana, kayak gitu. Tapi apa, sudah dicoba atau belum? Sudah, Pak. Tapi hasilnya jadinya cuma ke satu server aja, Pak. Harusnya kan kedua server. Iya. Gitu. Oke. Oh, iya, ya, Pak. harusnya ke dua server. Ya, gimana? Saya mau bertanya juga, itu apa namanya, kalau misalnya yang di screenshot yang stringnya Bapak gimana? Tapi saya testing pakai string 2 MB bisa sih, Pak. Tapi yang saya screenshot yang string yang dikasih Bapak. Ya, nggak masalah. Kamu mau screenshot yang mana saja. Yang penting kan ada, apa maksudnya, kamu berhasil ngirim 2 mega gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, kamu screenshot yang kamu punyanya aja. Oh ya, makasih, Pak. Oke, tapi secara keseluruhan tidak ada kesulitan di pengoperasian simulatornya ya? Berhasil jalan di simulator maksudnya? Iya, Pak. Berhasil, Pak. Oke, kalau gitu. Ya mungkin perlu diketahui juga nanti pada saat nanti intinya memang node atau host itu adalah di Alpine host. Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan host atau nyoba beberapa host sekaligus, ya tinggal gunakan aja Alpine itu kemudian dihubungkan ke switch, ya virtual switch yang ada di situ, dan itu nanti sudah harusnya secara normal sudah siap untuk bisa berkomunikasi berapapun, tergantung dari kemampuan komputer yang kalian gunakan. Kalau misalnya ingin lebih banter, ya mungkin virtual box-nya bisa di-set dengan 2 CPU atau lebih, tapi biasanya laptop itu punya 4 CPU. Jadi kalau kalian yang kemarin saya bagikan itu, kalau nggak salah defaultnya itu cuma 1 CPU. Jadi mungkin kalian bisa nambahkan CPU sama nambahkan memori kalau ingin lebih cepat atau menampung banyak host itu tadi. Oke, itu tadi mungkin, jadi saya harapkan tidak ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ya. Selalu ada asisten yang bisa jadi tempat bertanya nantinya. Nah, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan tentang protokol. Jadi kita sudah membahas kemarin tentang bahwasanya ada di dalam komunikasi jaringan ini ada mesin, gitu ya, mesin yang berkomunikasi. Nah, yang namanya mesin berkomunikasi, dia akan mengirimkan data. Dan mengirimkan data, mesin hanya bisa tahu bahwa ada media pengiriman, tanpa tahu di mana dia harus dikirimkan. Ya, mungkin jadi seperti gini, kalau kita di jalan raya ada kendaraan, tapi kalau kita tidak menentukan arah kendaraan itu mau kemana, ya kendaraan itu akan tetap di tempatnya, atau bahkan ya tidak tahu kemana, karena itu adalah mesin. Jadi sama juga dengan jaringan itu. Jaringan itu sebenarnya adalah suatu jalan raya plus kendaraannya. Nah, untuk bisa menggunakan kendaraan itu, maka kita memerlukan
beberapa informasi tambahan di dalam mengoperasikan jaringan tersebut. Nah, jaringan, karena jaringan ini sebenarnya dalam suatu media saja, sedangkan yang aktif itu adalah mesin dan interface-nya, maka kita perlu menyuruh. Kita perlu menyuruh, bukan kita sebagai manusia, tapi kita dalam membuat program. Program itulah yang menyuruh, mengirimkan kemana, dan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Nah, kalau kita katakan sebagai komunikasi, maka komunikasi itu biasanya dilakukan dua arah atau lebih dari satu. Ya memang searah kita bisa katakan komunikasi, tapi lebih ke pengiriman satu arah pun itu juga memerlukan tujuan, arah tujuan dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan memerlukan yang namanya protokol. Jadi salah satu komponen penting dari pemrograman jaringan adalah bagaimana kita mendefinisikan protokol. Nah, protokol adalah suatu, seperti yang mungkin dibahas minggu lalu tentang protokol. Protokol adalah suatu format, ya, suatu format data, suatu instruksi atau urutan instruksi di mana itu apa yang harus dilakukan secara berurutan gitu ya. Jadi protokol mendefinisikan format, order, urutan ya dari message yang dikirimkan dan diterima di dalam network entity. Nah, di dalam network entity artinya apa? Pihak-pihak yang berkomunikasi dan action apa yang dilakukan. Bagaimana? Apakah contoh protokol itu ya? Seperti protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan di dalam menjaga kesehatan. Nah, kalau kita kenapa disebut protokol kesehatan? Karena protokol kesehatan ini mempunyai aturan. Jadi kalau yang namanya menjaga kesehatan kan bermacam-macam. Kalian bisa mendefinisikan suatu kegiatan menjaga kesehatan itu bermacam-macam. Saya mendefinisikan cuci tangan dan sebagainya. Ada yang bilang ini lepas sandal. Ada yang bilang itu harus mandi setiap 5 menit mandi. Ya, itu ada yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya kita semua memerlukan suatu pemahaman umum. Semua harus menggunakan definisi yang sama di dalam menjaga kesehatan itu kan ya. Nah, itu makanya disebut protokol karena ada garis-garis atau definisi yang sudah digariskan oleh suatu lembaga atau suatu pengaturan ini. Nah, di dalam jaringan itu juga sama bahwa harus ada format, harus ada order, urutan dan seterusnya. Nah, bagi manusia protokol ini sesuatu yang mungkin diperlukan di dalam hal di tengah ketidakpastian. Jadi misalkan seperti gini, ada sebuah upacara bendera. Upacara bendera saya kira kalian semua sudah pernah mengalami upacara bendera itu. Apa yang dilakukan di upacara bendera? Upacara bendera adalah kegiatan yang melibatkan banyak siswa, guru, dan sebagainya. Tapi tanpa adanya protokol, maka upacara itu bisa jadi berjalan kacau. Karena apa? Karena semua akan tidak tahu urutannya jika tidak ada protokol. Nah, dengan adanya protokol didefinisikan siapakah yang masuk duluan di dalam upacara itu. Apa yang dilakukan di upacara? 1, jam sekian sampai sekian itu harus siap dulu. Pasukan per kelas harus siap dulu di lapangan dengan model barisan seperti mungkin mengelilingi gitu ya, dengan formasi 3x5 misalkan seperti itu. Kedua, komandan regu harus menyiapkan dulu. Ketika komandan regu sudah siap, kemudian ada 1 orang pemimpin upacara yang menyiapkan. Nah, seperti itu protokol. Pada saat semua pemimpin upacara sudah menyiapkan, semua sudah siap, baru pembina upacara masuk. Pembina upacara masuk, kemudian ada urutan-urutan setelah pembina upacara masuk, apa yang harus dilakukan. Sampai ke pengibaran bendera, kemudian sampai ke pembacaan doa, dan seterusnya, kemudian dibubarkan. Nah, itu semua adalah protokol bagi kegiatan upacara. Nah, di network juga sama seperti itu. Jadi dalam pengiriman data antar host, antar mesin, itu juga diperlukan adanya siapa yang harus siap, siapa yang harus mengirim, dan jadi misalkan ada 2 host yang akan berkomunikasi, maka 2 host ini harus sama-sama siap.
Nah, sekarang bagaimana protokol untuk memastikan bahwa dua mesin ini sama-sama siap? Karena kalau tidak siap, maka akan terjadi data dikirim tapi tidak bisa masuk ke memori. Ya mungkin kalau kita ini ya, kembali ke gambar yang minggu lalu. Nah, semua proses sending dan receive itu akan masuk ke proses, dan proses ini berada di memori. Kalau proses ini tidak siap atau crash misalkan, crash, proses B hilang. Terus ada proses lain di luar yang akan berkomunikasi ke sini. Kalau proses B hilang berarti gimana? Ya, dia bisa mengirimkan data, tapi oleh sistem operasi dibuang atau tidak berguna. Nah, sehingga dua belah pihak itu harus sama-sama siap di dalam pengiriman data situ. Jadi sebagai contoh di sini, antara B dan A, proses di dalam aplikasi di dalam komputer B yang ada di sini akan mengirimkan data lewat channel ke sini. Nah, kalau misalkan di sini tidak siap, yang A ini nggak siap, ya maka pengiriman data akan tetap terkirim, tapi di sini akan terbuang, di drop. Nah, itu protokol. Jadi itu protokol untuk kesiapan. Setelah protokol itu siap, kemudian ada protokol untuk berkomunikasi, dan seterusnya. Dan seterusnya akan ada protokol-protokol yang bermacam-macam gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari protokol pada TCP/IP. TCP/IP merupakan suatu protokol untuk transmission data transmission, di mana di situ dia akan melakukan antara dua mesin ini, sistem operasi di antara dua mesin ini akan melakukan namanya protokol untuk connection request, TCP ya, TCP, Transmission Control Protocol, akan melakukan connection request, kemudian dia akan merespon. Kalau respon berarti tandanya itu siap. Baru kalau siap, maka baru akan dilanjutkan ke pengiriman data yang berikutnya. Nah, jadi itu semua jadi mungkin kalian harus paham bahwasanya ada protokol ini merupakan aturan antara dua mesin. Nah, ini mungkin saya harapkan ini kalian bisa baca sendiri tentang layering ini ya. Jadi protokol ini akan ada di banyak hal gitu ya. Di dalam komunikasi. Sebagai contoh, kalau komunikasi melakukan transport, ya komunikasi kan sebenarnya adalah menyampaikan message, gitu. Menyampaikan message dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di dalam komputer itu bisa dimiripkan dengan fungsionality pada airline, pada penerbangan. Nah, mungkin saya tidak akan menggambarkan dengan penerbangan, kalian bisa baca sendiri. Namun mungkin gini, kalau kalian itu mengirimkan barang, paket gitu, mengirimkan paket dari rumah kalian ke saudara ya, yang mungkin ada di luar pulau. Atau gini, mungkin tidak ada di luar pulau, luar kota dulu aja. Mungkin dari Surabaya ke Sidoarjo misalkan. Apa yang kalian lakukan untuk mengirimkan itu lewat, ya mungkin kita akan kirimkan itu lewat paket gitu ya, lewat paket itu kayak jasa kurir gitu. Nah, apa ininya? Bagaimana protokolnya? Mungkin bisa nyeritakan protokolnya. Protokol akan terjadi, satu adalah antar saya dengan saudara. Misalkan saya ya dengan saudara saya yang ada di Sidoarjo. Maka protokolnya adalah gini. Saya ngomong ke saudara saya itu, saya ngirimkan paket lewat JNE kayak gitu. Lewat JNE. Sudah. Itu protokolnya. Saya ngirim paket lewat JNE. Nanti protokolnya gini, saya ngirim paket lewat JNE, ini tracking number-nya, intinya saya sudah ngirim, tinggal ditunggu. Itu aja protokolnya. Jadi dia akan siap untuk menunggu paket itu. Nah, pada saat itu sudah antara saya dengan saudara saya, sudah segitu aja. Kemudian ada protokol lagi yang berjalan. Protokol di mana itu berjalan di dalam
di dalam kurirnya itu sendiri. Jadi pada saat saya mengirimkan paket tersebut di meja resepsionis dari mungkin JNE atau kurir yang lain, maka dia akan menerima dan memberikan kepada saya receipt, kan ya. Berikan kepada saya receipt atau tanda terima. Tanda terima tadi adalah dipakai untuk dibawa oleh paket tadi ke tempat yang dituju. Nah, pada saat dia terima, akan ada mekanisme pengiriman. Nah, pengiriman ini melewati apa? Menggunakan kendaraan mode apa? Kalau hanya di dalam antar luar kota saja, ya biasanya menggunakan transportasi darat. Nah, transportasi darat tetap saja ada format data di mana dia harus dikirimkan lewat truk yang mana gitu ya. Kan ada truk itu juga ada yang ke Jombang, ke Sidoarjo, ke Mojokerto. Ya. Pasti harusnya yang lewat ke yang dikirimkan ke Sidoarjo, bukan yang ke Mojokerto. Nah, ini membutuhkan adanya pembeda kan gitu. Membutuhkan adanya pembeda dan ini membutuhkan format data tertentu di situ. Jadi ada 2 protokol atau bahkan 3 protokol yang bekerja di situ. Dan itu dibagi dalam layering seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada airplane routing. Nah, airplane routing ini lebih ke routing dari airplane sendiri. Itu sendiri sudah ada aturannya sendiri. Ini ada aturan sendiri, take off landing ada aturan sendiri, gate ada aturan sendiri, dan seterusnya ada aturan sendiri. Jadi saya sebagai pengirim, ya saya berkomunikasi, protokolnya adalah saya dengan saudara saya. Di dalam JNE sendiri punya protokol sendiri, punya aturan data sendiri, dan seterusnya yang ini. Jadi masing-masing itu punya layer. Jadi saya dengan saudara saya itu ada layer paling atas mungkin ya, layer paling atas di sini. Tapi kurir atau transporter itu mempunyai layer sendiri. Jadi mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap fungsinya. Nah, kenapa ada layer? Layer adalah untuk dealing atau mengatasi atau berurusan dengan sistem yang kompleks. Jadi kalau sistem kompleks ini dibiarkan kompleks akan menjadi hal yang mengganggu bagi proses pengembangan. Nah, ini juga akan mempunyai istilah yang disebut dengan reference model. Jadi reference model itu, jadi kalau misalkan saya ingin memperbaiki, ya itu tadi ya, saya mengirimkan paket ke saudara saya. Maka jika terjadi sesuatu kasus pada paketnya rusak atau gimana, ya kalau saudara saya tidak bisa komplain ke saya, ya dia akan komplain ke jasa pengirimannya gitu. Nah, jasa pengiriman akan menyelidiki bagian mana, layer mana yang problem, kayak gitu. Dan selain itu juga layering akan memudahkan modularisasi. Modularisasi di mana memudahkan maintenance jika terjadi perubahan format data atau modernisasi format data, itu akan dilakukan hanya di modul yang berkaitan saja. Tidak seluruh modul itu dibongkar untuk dilakukan perbaikan, tapi hanya modul yang ini saja. Jadi misalkan seperti barangnya kok rusak, berarti yang salah bisa jadi adalah truknya gitu ya. Truknya mungkin atau pengemudinya yang bisa jadi pengemudi bisa diganti tanpa harus merubah seluruh sistem dari JNE misalkan kayak gitu. Jadi tidak harus merubah. Nah, di dalam sistem internet yang kita kenal sekarang ini, ya, jadi kalau kita berbicara masalah jaringan itu sebenarnya adalah yang saya gambarkan kemarin. Jadi ada network media dan juga ada mesin dan ada media interface yang digunakan untuk mengirimkan data. Itu adalah jaringan secara sederhana. Tapi di dalam saat ini gitu ya, itu semua sudah menjadi apa istilahnya, sudah semakin kompleks karena sudah melibatkan beberapa stack protokol. Jadi ada protokol yang membangun itu semua. Nah, di dalam kita menggunakan sistem operasi yang ada sekarang, Linux, MacBook, Mac OS, kemudian ada iPhone, Android, dan sebagainya, itu sudah terbangun suatu sistem protokol stack. Jadi protokol itu sudah banyak
sudah ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Jadi yang paling bawah adalah physical bits on the wire. Ya, physical itu berarti kita mau menggunakan apa? Mau menggunakan network Wi-Fi misalnya. Wi-Fi berarti fisikalnya adalah gelombang radio. Gelombang radio berarti tujuan gelombang radio tadi adalah bagaimana mendeliver bit melewati gelombang radio. Ya, saya harapkan kalian mengenal istilah bit itu ya. Dan itu juga saya harapkan ini karena sudah semester lanjut, ya bit ini adalah bagian penting di dalam komunikasi data dan juga informasi. Jadi bit, 1 byte adalah 8 bit. Dan teknologi jaringan di dalam teknologi fisik itu adalah bertanggung jawab dalam mendeliver series of bit. Jadi bit yang semakin banyak bit yang bisa dikirimkan dalam satu shot, dalam satu pengiriman, maka akan semakin efisien. Gitu ya. Dalam satu kali transport, seperti halnya kalau kita misalkan ke suatu tempat gitu ya, kita menggunakan sedan dengan menggunakan bis, lebih efisien mana? Kalau satuannya adalah orang, maka akan lebih efisien kita menggunakan bis, karena dalam sekali transport kita bisa mendeliver lebih banyak orang daripada kita menggunakan mobil sedan, yang mungkin dalam sekali transport kita hanya bisa mendeliver 7 atau 10, sampai 10 orang. Untuk bisa mendeliver 100 orang, untuk menggunakan sedan kita harus 10 kali bolak-balik. Dan 10 kali bolak-balik itu meningkatkan overhead. Ada overhead apa? Transportnya gitu. Tapi di dalam pengiriman menggunakan bis, orang dinaikkan ke bis, ya maka itu akan langsung efisien. Karena sekali kirim langsung dapat ya 10 orang, apa 100 orang sekaligus. Nah itu yang mungkin juga sudah dibahas di pertemuan yang lalu tentang transportasi ini. Jadi teknologi jaringan, ya ada fiber, ya ada fiber itu lebih kecepatannya lebih tinggi dan juga lebih terlindung. Ada fiber, tapi fiber harus digelar secara harus disambungkan secara fisik, tidak bisa menggunakan radio. Radio mempunyai kelebihan di mana dia adalah fleksibel, ditempatkan di mana saja, namun masalahnya adalah pada saat dia mengirimkan data lewat gelombang radio akan rawan terjadinya interferensi. Dan juga coverage akan sangat menentukan di dalam gelombang radio. Jika terjadi ada sambaran petir, maka bisa jadi hilang. Sehingga harus ada retransmisi. Nah ini yang membuat jaringan radio itu kurang reliable. Walaupun kita sekarang sudah mengenal banyak Wi-Fi, kita seolah-olah Wi-Fi itu diandalkan bisa apa saja, tapi sebenarnya itu adalah yang paling rentan dan juga paling lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kapasitas dari pengirimannya dan juga kerentanan dari itu. Nah, dalam layer fisik itu mempunyai protokol sendiri untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Nah, fisikal ini hubungannya juga dengan link. Kalau bit itu, kalau yang fisikal itu adalah bagaimana mentransmisikan bit. Nah, link ini mentransmisikan series of bit. Jadi link dan fisikal ini biasanya jadi satu series of bit. Mungkin saya bahas dulu yang fisikal. Fisikalnya adalah bagaimana kita menerjemahkan lingkungan alam menjadi 1 atau 0, yang kita sebut juga dengan bit itu tadi. Bagaimana kita menerjemahkan kondisi alam menjadi 1 atau 0. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita menggunakan gelombang radio. Gelombang radio itu kan ada seperti gelombang sinus gitu ya. Menggunakan voltase, menggunakan apapun itu, tapi yang paling umum menggunakan voltase. Nah, voltase yang dikirimkan dan ada di udara itu akan diterjemahkan bagaimana untuk bisa menjadi 2 kondisi, 0 dan 1. Mungkin kalau di fiber optik lebih mudah, karena kita dengan menggunakan cahaya, kita akan bisa menggunakan cahaya itu untuk merepresentasikan 1 dan 0. Gimana kira-kira untuk merepresentasikan 1 dan 0 dengan cahaya? Kita bisa saja menggunakan apa? Cahaya nyala itu adalah 1, cahaya mati itu adalah 0. Jadi kalau di dalam fiber optik itu interface itu melihat cahaya, berarti dia itu dianggap bahwa sisi yang lain itu mengirimkan 1, sedangkan kalau mati dianggap mengirimkan 0.
apalagi kira-kira yang bisa menjadi fisikal ini. Nah, mungkin bisa aja kalian kalau menggunakan kalau di hard disk ya, di selama itu menggunakan muatan muatan listrik gitu ya untuk merepresentasikan 1 dan 0. Demikian juga di memori. Memori seperti sekarang ini SSD, memori RAM dan sebagainya itu menggunakan muatan listrik, yang dimana muatan listrik di situ yang bisa dimuat di situ dalam waktu yang lama itu dianggap sebagai 1 dan 0. Jadi situ ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada fisikal. Semakin efisien, maka akan semakin banyak bit yang bisa dibawa dalam satu pengiriman. Nah, antara fisikal dan link ini masih berupa antar media, gitu ya, antar media atau medium yang sama. Jadi fisikal antara misalnya gelombang radio dengan gelombang radio, optik dengan optik. Nah, link dan fisikal adalah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya bahwa supaya itu komunikasi itu bisa melewati media yang berbeda. Jadi misalnya fiber optik dengan gelombang radio. Bagaimana itu? Ya harus ditransmisikan menjadi bentuk bit dulu. Jadi bintik 1 atau 1 dan 0 gitu ya. Nah, 1 dan 0 kemudian ditransmisikan ulang ke media yang berbeda. Nah, itu nanti adalah tanggung jawab dari layer network. Layer network akan melakukan itu. Dan kemudian juga ada yang transfer layer, itu adalah berkaitan dengan proses to proses data transfer. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam pemrograman jaringan. Jadi proses to proses data transfer, di mana kita nanti akan menggunakan socket library untuk tujuan pemrograman jaringan. Kemudian di atasnya lagi adalah kita nanti akan membangun protokol chat untuk application protokol. Jadi di sini nanti akan ada sekian layer gitu ya. Nah, kita akan menggunakan yang kebanyakan menggunakan layer yang application dan transport ini saja. Nah, di dalam reference model yang lebih umum itu malah akan ada tambahan dari layering tadi, yaitu presentation dan session layer. Jadi presentation ini gini, jadi kalau kita misalkan mengenal ada data itu kan urutan data. Nah, data ini data apa? Gambar atau suara atau apa? Multimedia itu kan datanya sebenarnya sama aja. Jadi data itu sama, cuman direpresentasikan sebagai apa? Sebagai gambar. Kalau sebagai gambar, maka dia akan digambar. Kalau dia sebagai suara, akan di-play lewat media sound. Kalau dia adalah sebagai file, ya dia akan di-download. Kalau dia adalah sebagai video, ya akan di-play lewat video player, dan seterusnya. Jadi ada tanggung jawab masing-masing. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke socket. Nah, socket adalah suatu library yang nanti bakal kita gunakan secara intensif di dalam pemrograman jaringan ini. Jadi socket adalah library yang disediakan oleh sistem operasi. Tujuannya adalah untuk program agar bisa mengirimkan data via sistem operasi. Jadi kita sudah nggak perlu lagi di dalam kaitannya dengan socket ini. Kita nanti tidak perlu lagi mengurusi masalah bagaimana transport itu harus lewat router, harus lewat jaringan yang berbeda-beda. Contoh misalkan gini, ada fiber, kan misalkan di IPS gitu ya, ada jaringan fiber optik, ada Wi-Fi. Kita dengan menggunakan socket ini, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan media yang berbeda-beda. Kita hanya tinggal mengetahui ada socket. Bayangkan socket itu seperti selang yang harus diselang gitu ya. Selang itu kan apa? Jadi socket itu seperti selang yang
yang ready untuk diisi dan keluar data. Ya, kalau kita lihat selang kan selang itu siap untuk diisi air dan siap untuk keluar air. Ya, tidak harus air, tapi yang jelas biasanya untuk cairan gitu ya. Tapi yang jelas soket itu adalah seperti itu. Jadi soket itu adalah apa istilahnya convenient interface gitu ya bagi kita sebagai programmer untuk aplikasi berbasis jaringan untuk berkomunikasi. Nah, soket ini kelebihannya adalah apa? Kalau kita buka soket, kita membuat soket dan kita arahkan ke suatu mesin tertentu, ya maka soket itu akan bisa berkomunikasi dengan proses yang ada di komputer yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada proses akan dikontrol oleh application developer atau para programmer. Dan yang di bawahnya ini adalah dikontrol oleh operating system. Jadi kita tidak perlu lagi mengurusi ini, tapi kita sebenarnya nanti tujuannya adalah kita akan menggunakan soket ini sebagai jalur pengiriman. Kita hanya tinggal menentukan soket apa yang akan kita gunakan. Karena soket ada dua tipe, ada yang TCP, ada yang UDP. Nah, dengan menggunakan soket itu, maka tugas kita akan lebih mudah. Kita hanya tinggal mendefinisikan protokol application layer nanti. Kita hanya tinggal mendefinisikan protokol application layer. Jadi sebagai contoh, protokol application layer itu seperti kalau kita membuat aplikasi misalkan chatting gitu ya, dengan aplikasi chatting. Chatting itu berarti kita hanya berurusan dengan aplikasi kita sendiri, tapi aplikasi kita akan berjalan di komputer yang berbeda-beda. Nah, aplikasi yang kita program sendiri dan berjalan di komputer yang berbeda-beda, tentu saja perlu mekanisme komunikasi sendiri kan gitu kan. Misalkan bertukar string, mengirim file, dan sebagainya. Itu adalah protokol application layer yang kita definisikan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya yang mempunyai cara application programming interface, dia mempunyai protokol sendiri. Dan protokol itu adalah protokol di application layer. Nah, protokol application layer akan pada umumnya akan berisikan ini tipe dari message yang di exchange atau ini karena kan apa jenis message itu? Message itu request atau respon. Terus bagaimana message sintaknya? Field apa yang ada dalam message? Formatnya seperti apa? Semantiknya seperti apa dan seterusnya. Untuk beberapa protokol yang terkenal gitu ya, contohnya seperti IMAP, HTTP, video dan sebagainya, itu sudah didefinisikan di yang namanya RFC, request for comment. Jadi RFC itu sendiri adalah suatu dokumen gitu ya, dokumen yang mana dokumen ini merupakan suatu proposal gitu ya, dari orang-orang komunitas di internet di dalam bagaimana kita membuat suatu protokol. Apa saja yang harus dikirimkan di awal, apa yang harus dikirimkan belakangan, apa yang harus dipertukarkan, bagaimana jika terjadi sesuatu. Nah, itu akan didefinisikan di situ. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk bahwa kalian bisa mendefinisikan protokol sendiri. Nah, berkaitan dengan soket, gitu. Ada jenis soket. Ada dua jenis soket, yaitu soket yang sifatnya itu adalah data reliable dan yang berikutnya adalah yang tidak reliable. Nah, di sini ditanyakan transport service model apa yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi kalau kita membuat aplikasi, maka kita perlu menentukan dulu soketnya jenis apa. Transport service model apa yang kita butuhkan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan yang pertama adalah faktor apa yang harus kita kaji. Pertama adalah integrity. Apakah kita mengirimkan data yang integritinya tinggi? Artinya apa? Apa kita mau mengirimkan data di mana harus sempurna? Gitu. Harus sempurna itu artinya apa? Apa yang kita kirimkan harus sama dengan apa yang diterima. Pertanyaan adalah itu. Kalau kita mentoleransi adanya loss, gitu ya. Contohnya seperti apa? Multimedia.
multimedia kan ada loss, tidak ada masalah karena apa? Bisa jadi ada mekanisme retransmisi dan juga mekanisme kan gini, kalau kita nonton film di DVD atau di video, kadang-kadang kalau jaringannya itu jelek, kita ada seperti kalau dulu nonton VCD itu kadang-kadang kalau CD-nya rusak itu ada gambar yang hilang gitu ya, gambar hilang atau gambar separuh atau gambar itu seperempat. Tapi kemudian frame berikutnya itu bagus gitu ya. Dan kita tidak ada masalah dengan kondisi seperti itu, asalkan tidak banyak terjadi gambar yang rusak, itu kita masih bisa menerima. Apalagi zaman kita nonton VCD zaman mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu, itu malah mentoleransi gambar-gambar semut gitu ya, semut-semut yang muncul itu malah ditoleransi. Nah, itu kita mau tentukan apa yang kita ini. Kalau kita ingin mengirimkan data dalam bentuk yang misalkan file, nah file itu kan kalau hilang 1 byte-nya, maka file itu sudah tidak bisa dibuka lagi kan biasanya gitu. Nah ini hubungannya dengan data integrity. Kalau kita menginginkan data integrity, maka kita harus menggunakan soket yang mana. Nah ada 4 hal di sini. Kita mau mempertimbangkan apa? Data integrity. Kedua adalah timing. Ketiga adalah throughput. Dan yang keempat adalah security. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya aplikasi file transfer itu tidak mentoleransi adanya loss data atau data loss. 1 byte saja hilang atau 1 bit hilang akan merubah seluruh file. Kalau misalnya kalian punya file Excel mau kalian tawarkan untuk di-download, 1 byte aja hilang, maka itu akan sudah integritinya hilang. Tidak bisa diakses lagi. Ya mungkin bisa diakses, dibaca bisa, tapi dieksekusi bisa jadi tidak bisa. Kemudian kalau aplikasi file transfer, throughput-nya adalah elastis. Artinya bahwa kita tidak membutuhkan speed yang tinggi, gitu ya. Tidak membutuhkan speed yang tinggi. Kalau tinggi ya nggak masalah, kalau lambat ya ada masalah. Time sensitive, no, tidak time sensitive. Kita bisa aja mendownload sebuah file itu atau mengirimkan file dalam waktu yang bervariasi, tidak harus 5 menit gitu ya. Tidak harus 1 menit, tidak harus 5 detik. Bisa jadi tergantung dari kapasitas jaringan yang sedang ini. Kalau misalkan jaringannya sedang penuh ya mungkin kita download file bisa 1 jam. Kalau misalkan jaringannya lagi longgar ya kita bisa jadi dapat setengah jam. Nah, seperti itu kalau yang ini. Kalau misalkan video hubungannya dengan data loss itu loss tolerant. Throughput. Nah, throughputnya ini yang harus dijaga karena di dalam multimedia itu biasanya data itu akan disimpan ke dalam buffer. Ya, disimpan ke dalam buffer. Jadi throughputnya itu harus dijaga supaya bisa menandingi atau mencukupi kapasitas frame per second yang diinginkan oleh suatu file video. Mungkin kalian familiar ya dengan frame per second ya. Jadi kalau misalkan video biasanya adalah dalam kecepatan 30 frame per second yang nyaman untuk mata gitu. Yang nyaman bagi kita itu adalah 30 frame per second. Di luar itu, jadi kalau misalkan frame itu tidak berhasil ditampilkan dengan kecepatan 30 frame per detik, maka kita nggak nyaman. Nah ini yang dimaksud dengan throughput ini. Nah dari situ akhirnya apa yang akan kita gunakan? Ada 2 jenis di dalam soket itu, yaitu TCP dan UDP. TCP adalah reliable transport. Jadi kalau kita menginginkan menggunakan TCP adalah reliable, jadi kita tidak perlu lagi melakukan retransmisi dan sebagainya, itu sudah dihandle oleh sistem operasi. Kita hanya tinggal mengirim misal mengirim string tadi ya, 2 mega string tadi, maka di proses yang ada di sisi tujuan, itu ya akan di-deliver sebanyak 2 mega itu. Karena dia mempunyai fasilitas-fasilitas seperti congestion control, connection oriented, dan seterusnya yang ada di situ. Sedangkan pada UDP, nah UDP ini agak menarik. UDP ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah seperti sifat dari jaringan yang unreliable.
Jadi kalau saya katakan bahwa, dan juga secara umum sudah dipahami bahwa jaringan itu adalah sesuatu yang unreliable. Nah, kenapa kita membutuhkan TCP? Karena jaringan itu unreliable. Unreliable artinya apa? Kita mengirimkan data lewat media pengiriman. Itu bisa jadi ada loss. Pasti itu akan ada loss. Apalagi kalau kita menggunakan jaringan non-kabel, jaringan seperti Wi-Fi dan sebagainya, itu sudah pasti ada loss-nya. Probability loss-nya itu lebih besar daripada menggunakan jaringan kabel. Jadi kita harus mempertimbangkan. Jadi itu harus di-handle. Jadi bagaimana kalau ada loss? Kalau ada loss, sistem operasi sudah menghandle dengan adanya mekanismenya TCP yang disebut dengan reliability service. Jadi akan ada proses retransmisi, pengiriman data, dan seterusnya. Nah, UDP ini lebih mengarah ke aplikasinya, contohnya email, file transfer itu menggunakan TCP, sedangkan multimedia itu menggunakan UDP umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan streaming multimedia menggunakan TCP. Oke, securing TCP tidak akan saya bahas dulu. Nanti kita bahas di kemarin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita menuju ke program yang sudah di-share kemarin, bahwasannya sudah saya share juga beberapa informasi berkaitan dengan repo ya. Jadi repo dari repo yang di GitHub kemarin, nah jadi situ ada Prokjar 1 dan seterusnya. Nah kita bahas dulu yang Prokjar 1, jadi yang Prokjar 1 ini lebih ke basic atau bentuk dasar dari client server adalah suatu mekanisme di mana si antar dua proses ini ada proses yang sifatnya itu standby, ready untuk serve, dan ada yang proses yang jadi klien yang sifatnya adalah menginisiasi koneksi. Nah, mungkin kalau kalian melihat polanya sebenarnya cukup sederhana. Kalau kita membuat suatu program program baris jaringan, maka kita sebenarnya membutuhkan ini, import soket, ya. Kemudian kita create soket. Nah, kemudian harus ada server address di sini. Nah, server address, kalau kita bahas server dulu ya. Jadi kalau kalian kemarin itu menjalankan ini di simulator, ini harusnya kalian rubah ke IP node-nya tadi ya.
Jadi kalau kalian dapat IP 192.168 sekian, ini harus dirubah ke IP tersebut. Nah, kemudian baru setelah, jadi yang dilakukan adalah import socket, create TCP/IP socket pada variabel sock. Kalian bisa mengubah socknya ini menjadi variabel apa saja, kemudian di bind, ya. Kemudian setelah itu listen. Nah, setelah itu listen. Setelah listen baru kita melakukan apa istilahnya looping untuk menunggu koneksi yang ada. Jadi kita menunggu koneksi dari klien. Menunggu koneksi, pada saat ada koneksi baru masuk, nah, ini akan ditampung di variabel connection dan client address. Nah, pada saat sock accept, pada saat program itu berada di baris ini, while true ini akan stop di sini, blocking, istilahnya itu blocking. Jadi blocking di sini, baru ketika ada klien itu membuat koneksi ke server, klien ini akan dihandle oleh variabel ini, variabel connection dan variabel client address. Client address adalah variabel yang menyimpan informasi berkaitan dengan klien yang masuk ke sini. Client address. Jadi oleh itu saya bisa mencetak printf connection from client address. Ini karena ada IP ya, bentuk IP yang bisa diinformasi. Tapi di situ juga ada variabel socket baru di sini, yaitu connection. Jadi kalau misalkan ada ingat suatu proses, ini ada program pada saat kita jalankan, ini adalah sebuah proses. Jadi proses ini while true ini akan jalan terus, nunggu, begitu ada koneksi, dia akan punya variabel namanya connection. Nah, connection ini kita bebas untuk mengirimkan apa saja ke situ, ke klien yang connect ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi ada variabel yang muncul gitu, dan variabel ini nanti akan bisa kita kirimi di dalam kaitannya dengan itu tadi. Tunggu sebentar. Jadi pada saat kita akan ada klien masuk, jadi seperti ini, dia akan jalan, ya, akan loop. Nah, pada saat dia loop di sini ada while true. Nah, while true ini akan ada sock accept di sini. Sock accept ini akan menunggu sampai ada koneksi masuk. Begitu ada koneksi masuk, maka akan ada dua variabel di sini, A dan B. B adalah merupakan info dari client address. Info dari client address. Kita bisa ngeprint di situ. Ini adalah variabel socket.
Nah, dengan adanya variabel socket ini, kita akan bisa mengirimkan send dan receive dari ini di sisi server. Jadi kalau misalkan ada dua proses, ya, ada dua proses di komputer yang berbeda. Baca ini ada dua komputer beda ya. Di sini ada kalian bikin klien PY. Klien PY itu pada saat klien PY itu adalah program, tapi pada saat kalian eksekusi Python klien PY ini jadi proses. Nah, proses ini mengirimkan data ke sini, mengirimkan data ke sini. Dia sudah server PY yang berjalan, proses server di sini akan menerima. Kemudian dia akan membuat variabel sock tadi. Nah, pada saat itu kita server akan bisa mengirimkan data via variabel tadi dan akan diterima di sini. Akan diterima di kiri. Dia akan bisa menerima di klien komunikasi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri juga bisa melalui variabel yang tadi. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat di KNPY, nah ini kita, oke, mungkin kita ini dulu ya. Jadi mulai sini ada connection, kemudian kan address, sock accept, sudah. Kita mempunyai variabel connection, di mana kita bisa receive, ya, receive, kemudian kita bisa mengirimkan ke balik gitu ya, ke klien dengan ini send all atau send. Nah, perlu dipahami juga di dalam Python akan ada tipe yang mungkin nanti agak membingungkan bagi kalian. Tapi asalkan kalian tahu, itu nanti nggak akan membingungkan. Jadi di Python ini dalam komunikasi jaringan akan ada dua tipe data yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah string, yang kedua adalah bytes. Nah, string itu adalah variabel internal Python, object oriented Python. Dan string itu tidak bisa dikirimkan via jaringan. Tidak bisa dikirimkan via jaringan. Agar bisa dikirimkan via jaringan, kok string itu harus di-encode dulu dalam bentuk byte. Dalam bentuk byte. Nah, untuk itu coba perhatikan di file client.py. Client.py sebenarnya adalah untuk berkomunikasi dengan server. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa menggunakan pola yang sama ini untuk membuat program klien ya, dalam bentuk Python yang sangat sederhana adalah seperti ini. Kalau kalian ingin mengembangkan ya terserah gitu ya. Tapi sebenarnya untuk bisa membuat program pengiriman data lewat soket itu sebenarnya bentuknya hanya seperti ini. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Contohnya tadi server address-nya berapa? Nah, kalau ini localhost harus diganti ke IP yang ingin diinginkan, connecting to server address. Nah, kemudian ada ini sock connect ke address. Address adalah merupakan tabel atau merupakan kombinasi antara server address dan nomor port. Jadi kalau server itu kita buka di port 10.000, ya kliennya harus connect ke port 10.000. Nah, berikutnya adalah ini, mengirimkan data. Ini adalah data yang dikirim dalam bentuk string. Bentuk string ya. Kemudian saya ngirim, saya cetak di sini, print sending message. Nah, untuk bisa dikirimkan lewat socket, kan variabelnya namanya sock. Sock send all, nah ini. Paste ke dalam bentuk byte. Cara bagaimana ya? Cuman panggil encode saja. Cuman panggil encode, maka itu akan ditransform dalam bentuk byte. Nah, mungkin kita bisa lihat aja di sini, di Python console ya.
Bentar. Nah, kalau dilihat sini, misalkan M sama dengan string. Kalau kita lihat sini, adalah string. Kalau kita ingin mengirimkan data via jaringan, maka kita harus mengencode string ini. Misalkan saya buat variabel J. JM sama dengan M titik encode. Tipenya adalah bytes. Jadi yang bisa kita kirimkan lewat SOC adalah tipe bytes. Tipe bytes. Kenapa tipe byte adalah tipe dasar dari jaringan. Dan ini hanya dilakukan di Python 3.8 ya. 3 ke atas itu sudah harus menggunakan. Ya terutama 38 ya. Python 38 kita harus menggunakan encode ini. Jadi dalam bentuk byte. Dan kemudian kita lanjutkan sini. Ya sudah, tinggal mengirimkan, ya kita mengirimkan data, kemudian data itu ditunggu menerima data apa. Nah kebetulan di server ini kan kalau nerima dia dibalas dengan data yang sama. Jadi misalnya kita mengirimkan data tadi, maka dia akan mengirimkan balik data yang sama dari yang diterima. Jadi ini lebih seperti echo server gitu. Echo server berarti dia nerima apa langsung dikembalikan ke soket yang nerima tadi. Nah di sini ya sama bahwa kalau kita ngirim sesuatu dia akan kembali seperti itu harusnya. Nah data adalah sock visip. Data ini tipenya adalah bytes. Ya, tipenya adalah byte bukan string. Jadi kalau kita ingin mengoperasikan dalam bentuk string kembali, ya kita harus mengkonversinya menjadi string. Gitu. Oke, jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti kita coba kalian kerjakan tugas yang itu dicoba ke IP yang berbeda-beda gitu ya. Beberapa host, beberapa ini kalian coba IP yang berbeda-beda untuk bisa melihat gitu ya dalam bentuk sederhana seperti apa. Dan juga tugas dari yang saya kirimkan adalah bahwa kalian mengirimkan 2 MB of string. Coba kalian ini kan, dan sebenarnya saya lebih menginginkan kalian bereksperimen sendiri gitu ya di dalam kaitannya dengan ini. Saya harapkan dengan program yang sederhana ini eksperimen kalian akan bisa enggak usah ngurusi yang lain-lain ya, intinya bisa bereksperimen terhadap ini. Jadi tujuan dari tugas itu adalah sebenarnya kalian coba bereksperimen saja. Jadi enggak, karena sebenarnya di dalam pemrograman itu semakin sering kalian eksperimen, semakin sering kalian mendapat error, itu justru lebih baik gitu ya. Ada yang bertanya? Ya, Nodi. Ya. Jadi ada pertanyaan di sini dari siapa? Abdurrahman Wahid. Setelah saya coba fungsi receive, parameternya adalah jumlah byte yang diterima. Dan apabila saya mengirimkan byte yang lebih besar, yang diterima oleh receiver, maka dia akan terima secara terpotong. Ya, betul. Dalam pengiriman data itu baiknya apakah kita samakan antara data yang dikirim dengan receiver. Nah, ini tidak bisa. Jadi kalau kita di dalam server, dalam pengiriman seperti ini, kita tidak bisa menyamakan, kita harus berpikir pesimis gitu ya. Pesimis di dalam kaitannya dengan ini. Jadi contohnya bagaimana caranya? Kita harus jadi kalau kita nerima sisi 32, nah maka ya pasti terpotong. Jadi kalau kita ngirimkan data 2 MB dari klien, kemudian di sini kita nerima 32, ya pasti terpotong. Nah caranya gimana? Kita harus melakukan looping di sini. Makanya di sini ada while true.
While true ini artinya supaya ini receive terus sampai tidak ketemu. Gitu ya, sampai tidak ketemu. Nah, kalau misalnya tidak ketemu bagaimana? Nah, ini ada break ini. Jadi sebenarnya tugas while true di sini adalah untuk kita ngeloop sampai ini parsial kan ya, nerimanya ke parsial. Nah, parsial ini kita loop sampai habis gitu. Kita loop sampai habis. Jadi kalau 32 ini ya pasti cuma 32 byte saja yang masuk. Tapi karena kita loop, maka kita akan bisa ngambil semuanya dari situ. Ya seperti selang gitu ya. Kita ngambil sedikit seperti diperas gitu kan, keluar terus sampai seperti itu. Caranya bagaimana kita mendeteksi ada data? Kita tinggal gunakan if data. Terus bagaimana jika if not data? Ya sudah, break, berarti kan selesai. Jadi data ini sudah tidak ada data lagi dari situ, kalau sudah habis. Nah, gitu, siapa namanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Nah, saja. Oh, Abdurrahman, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Karena pada dasarnya di jaringan itu juga seperti itu. Jadi kita kadang-kadang juga tidak boleh membuat buffer itu terlalu besar. Karena kalau buffer terlalu besar, error yang, kalau misalnya terjadi satu error di buffer tersebut, kita harus meretransmisikan atau harus menyimpan sekian banyak. Ini mungkin kecil-kecil tapi lebih banyak. Ya, tapi ukuran pastinya ini memang tidak bisa dipastikan, harus ya biasanya standarnya adalah mungkin 64 gitu ya, 64 dan nanti akan di loop seperti itu. Ya kita bisa saja memasang lebih besar, namun kalau lebih besar ini berkaitan dengan memori yang digunakan untuk menampung ini. Ya biasanya kalau terlalu besar sedangkan datanya itu kecil ya kita nggak bisa, ya kita akan apa istilahnya memori nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai. Ada banyak memori yang kosong yang harusnya bisa. Jadi kita biasanya menggunakan yang secukupnya saja. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, loopingnya kan semakin banyak. Tapi kalau sistem terlalu besar juga berpotensi adanya fragmentasi. Jadi ada yang tidak terpakai. Ini untuk menentukan besar kecilnya parameter ini ya gunakan aja seberapa kira-kira data itu akan diterima. Kalau dengan chatting, data itu chat itu kan chatty itu berarti dikit-dikit. Ya. Berarti ya kita bisa aja pasang 16 atau 32. Tapi kalau misalkan file besar dan berpotensi filenya besar sekali dan setiap pengiriman itu bisa jadi lebih dari 100 kilo, ya mungkin diperbesar aja. Tapi juga jangan terlalu besar. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yuk. Berarti kalau untuk gambar itu kita jadikan byte terus kirimnya partisi gitu ya, Pak? Ya, betul. Bisa seperti itu. Jadi kalau kamu gambar ya, gambar itu berarti kan intinya kalau kamu kirim gambar itu harus dijadikan bytes ya, harus dijadikan byte baru bisa dikirim. Dan supaya ini dan pasti itu harus parsial, nggak mungkin ini kan, nggak mungkin langsung dalam satu ini, harus parsial. Nah, itu menggunakan loop seperti tadi. Ya. Terus untuk yang task-nya itu dari server ngirim balik itu diganti nama filenya berarti Pak ya? Mau mendefinisikan bagaimana kamu bagaimana bagian nama file, bagian ininya, bagian datanya file, data file tersebut yang mana, atau data gambarnya yang mana kan gitu. Ngerti maksudnya? Jadi misalnya gini, kamu mengirimkan file gitu ya. Nah, file tadi kan nama filenya di mana? Kamu nggak tahu nama filenya di mana, iya toh? Berarti nama file itu harus diikutkan juga ke pengiriman tadi kan? Ya, berarti itu nanti kamu harus melakukan apa? Dari data yang diterima semua itu nanti harus dipisahkan mana bagian nama file, mana bagian data filenya. Yang harus ditulis ke file itu loh nanti.
Iya, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin pada dasarnya ini tidak ada satu solusi yang benar-benar betul atau betul-betul benar gitu ya. Tapi ini sebenarnya itu tadi, kalau kalian semakin rajin latihan, kalian akan tahu sendiri solusinya. Mungkin efisien atau tidaknya itu bisa berlatih sendiri. Ya mungkin cara saya nanti masih sangat sederhana, tapi mungkin kalau kita ingin berurusan dengan apa istilahnya suatu kasus yang lebih general, maka protokol tadi harus lebih dibuat supaya lebih general penggunaannya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Ya, semoga kalian bisa bereksperimen, nyoba program Prokjar yang lain, folder yang lain, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada saya coba kalian bereksperimen dengan itu dulu. Dan pemrograman jaringan ini tidak hanya terbatas di Python, tapi juga ada banyak bahasa lain yang mungkin bukan lebih ini sih, tapi lebih sebenarnya mengarah ke apa yang kita inginkan nanti. Tapi untuk belajar ini kita menggunakan Python dan lebih baik kalian berlatih gitu ya, berlatih menggunakan Python dulu, nanti bisa beralih ke bahasa-bahasa yang lain di luar kuliah ini nantinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke asisten atau nanti di minggu depan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.